Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Aulia Salsabila Usri dengan NIM 210901602020 dari kelompok 5A sebagai perwakilan pemateri pertama untuk pembahasan materi kami, yaitu anggaran komprehensif. Untuk itu, pertama-tama saya akan menjelaskan atau memaparkan pengertian penyusunan anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif yaitu jenis kegiatan penganggaran yang intensitas penyusunannya mencakup seluruh aktivitas perusahaan, baik di bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi umum. Berikutnya adalah manfaat anggaran komprehensif, yaitu penyusunan anggaran komprehensif mendatangkan manfaat berupa adanya pendekatan secara sistematis terhadap kebijakan manajemen serta mempermudah diadakannya evaluasi tujuan akhir ke perusahaan secara kuantitatif. Berikutnya adalah isi anggaran secara komprehensif, yaitu ada 4. Yang pertama ada forecasting anggaran, yang kedua ada variabel anggaran, yang ketiga ada analisis statistik dan sistematis, dan yang terakhir adalah laporan anggaran. Pertama-tama saya akan membahas tentang forecasting anggaran. Nah, seperti kita lihat di PPT di atas, yang pertama adalah forecasting anggaran itu yaitu berisi tentang taksiran atau forecast tentang kegiatan dalam periode tertentu dan taksiran tentang keadaan keuangan di perusahaan pada suatu saat tertentu di periode yang akan datang. Berikutnya adalah variabel anggaran. Nah, di variabel anggaran ini berisi tentang tingkat perusahaan, biaya, khususnya biaya yang termasuk kelompok biaya A atau semi variabel yang berhubungan dengan adanya perubahan produktivitas perusahaan. Berikutnya adalah analisis statistik dan matematika. Nah, di analisis statistik dan matematika ini merupakan analisis yang dipergunakan untuk membuat taksiran serta untuk mengadakan penilaian atau evaluasi dalam rangka mengadakan pengawasan kerja. Nah, semua analisis perlu dilampirkan dalam anggaran yang disusun. Yang keempat atau yang terakhir adalah laporan anggaran. Nah, di laporan anggaran ini tentang realisasi pelaksanaan anggaran yang dilengkapi dengan berbagai analisis perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Nah, sehingga dapat diketahui apabila ada penyimpangan. Itulah materi dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri kedua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Wahyuni akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perbedaan antara anggaran komprehensif dengan parsial. Anggaran komprehensif. Yang pertama, kondisi keuangan perusahaan yang memadai sehingga perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan. Yang ketiga, menyusun rencana-rencana jangka panjang dan jangka pendek. Sedangkan parsial, yang pertama itu kemampuan teknis yang terbatas dari kurangnya data untuk melakukan penyusunan anggaran secara lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, kondisi keuangan perusahaan yang kurang memadai sehingga perusahaan tidak mampu menyusun anggaran secara lengkap, keseluruhan, dan harus dapat menyusun anggaran yang diperlukan saja. Selanjutnya, alasan perusahaan menyusun anggaran parsial. Yang pertama, perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membuat anggaran secara keseluruhan karena tidak ada skill sehingga anggaran dibuat yang diperlukan saja. Yang kedua, tidak tersedianya data lengkap tentang keseluruhan bagian dalam perusahaan, tersedia atau tidak nyatanya serta ketepatan data. Dan yang ketiga, kekurangan biaya untuk membuat anggaran yang lengkap sehingga disusun anggaran yang perlu saja. Adapun pedoman penyusunan anggaran komprehensif, yang pertama itu mengatakan spesifikasi terhadap tujuan perusahaan. Yang kedua, mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, menyusun rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andira Vitalisma dengan NIM 21091602018. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu komponen-komponen di dalam penyusunan anggaran komprehensif. Nah, komponen-komponen di dalam penyusunan anggaran komprehensif itu terbagi menjadi 2, yaitu rencana substantif dan rencana keuangan, di mana rencana substantif atau substantive plan ini merupakan rencana yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai perusahaan, baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, dengan menggambarkan strategi-strategi perusahaan, rencana spesifik
dan program organisasi, serta komitmen manajemen yang sejalan dengan pencapaian jangka panjang dari tujuan perencanaan perusahaan. Kemudian rencana keuangan atau biasa disebut dengan financial plan yang merupakan penyajian secara lebih terperinci di mana di sini menerapkan tujuan manajemen, strategi yang direncanakan, perencanaan dan kebijakan manajemen untuk periode waktu tertentu. Nah, seperti yang kita lihat, pengelompokan rencana keuangan terbagi menjadi dua, yaitu rencana anggaran jangka panjang dan rencana anggaran jangka pendek, di mana rencana anggaran jangka panjang atau anggaran strategis itu merupakan anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Jadi anggaran ini untuk keperluan investasi barang modal atau biasa disebut capital budget. Kemudian rencana anggaran jangka pendek atau biasa disebut dengan anggaran taktis, yang dimana anggaran ini dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Nah, anggaran ini untuk keperluan modal kerja yang merupakan anggaran jangka pendek. Kemudian rencana anggaran jangka pendek ini terbagi menjadi dua, yaitu rencana operasional dan anggaran keuangan. Rencana operasional ini sendiri merupakan rencana seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, umumnya tujuan perusahaan adalah mendapatkan keuangan. Rencana operasional ini terbagi lagi menjadi anggaran proyeksi laba rugi dan anggaran pembantu proyeksi laba rugi. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya April Nursam. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu anggaran pembantu proyeksi laba rugi. Anggaran ini meliputi seluruh rencana kegiatan-kegiatan yang mendukung penyusunan laporan laba rugi atau income statement. Pada anggaran pembantu proyeksi laba rugi ini dibedakan menjadi dua, yaitu anggaran penjualan dan anggaran produksi. Adapun anggaran penjualan menggambarkan tingkat pendapatan yang bakal diterima sebagai akibat dilakukannya penjualan-penjualan di masa yang akan datang. Sedangkan anggaran produksi yang menggambarkan kegiatan produksi perusahaan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. Selanjutnya itu anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini disusun sebagai akibat terjadinya perubahan kekayaan, hutang, dan piutang perusahaan. Anggaran keuangan juga dibedakan menjadi dua, yaitu anggaran proyeksi neraca dan anggaran pembantu proyeksi neraca. Anggaran proyeksi neraca mencerminkan perkiraan semua aktiva dan pasifa yang akan dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode produksi. Adapun anggaran pembantu proyeksi neraca yang merinci masing-masing pos yang ada dalam neraca, terutama pos-pos yang berhubungan dengan masalah likuiditas perusahaan. Baik, selanjutnya kami akan melangkah ke contoh soal. Dapat dilihat pada slide di atas, perusahaan merencanakan menjual MT sebanyak 10.000 unit, MK sebanyak 8.000 unit, MB sebanyak 6.000 unit, dan MM sebanyak 4.000 unit. Sedangkan harga jual per unitnya adalah 200.000 untuk MT, 250.000 untuk MK, 300.000 untuk MB, dan 400.000 untuk MM. Seluruh produk tersebut dipasarkan di Pulau Jawa. Diperkirakan sebanyak 30% diserap di DKI Jakarta, sebanyak 25% diserap di Jawa Barat, sebanyak 20% diserap di Jawa Tengah, dan sisanya diserap di Jawa Timur. Berikut dapat kita lihat pada tabel adalah perusahaan memiliki segmen orang niaga dengan wilayah penjualannya yang berbeda, yaitu Koming di DKI dengan target penjualan sebesar 60%, Lindon di DKI sebesar 40% target penjualan. Berikutnya ada di Jawa Barat, yaitu Manto dengan target penjualan sebesar 40% dan Nanang di Jawa Barat sebesar 60%. Berikutnya untuk di Jawa Tengah ada Omar dengan target penjualan sebesar 50% serta Parto di Jawa Tengah sebesar 50% target penjualan. Berikutnya melaju ke Jawa Timur. Nah, Ratno dengan wilayah Jawa Timur dengan target penjualan sebesar 30%, ada Suparman dengan 30% target penjualan serta Tarman 40% target penjualan. Diperkirakan persediaan meja pada awal tahun 2009 sebanyak 2.400 unit MT,
1.500 unit MK, 1.100 unit MB, dan 600 unit MM. Nilai total persediaan barang jadi pada awal tahun 2009 tersebut adalah sebesar 786 juta, sedangkan persediaan meja akhir pada tahun 2009 yang diinginkan adalah sebanyak 600 unit MT, 700 unit MK, 1.200 unit MB, dan 750 unit MM. Nah, keempat produk tersebut menggunakan bahan baku yang sama, yaitu kayu, kayu lapis, dan melamin. Setiap satu unit MT membutuhkan kayu sebanyak 1 meter, kayu lapis 3 meter, dan melamin 1 meter. Sedangkan setiap satu unit MK membutuhkan kayu sebanyak 0,5 meter, kayu lapis 2 meter, dan melamin 1,2 meter. Sedangkan untuk setiap unit MB membutuhkan kayu 1 meter, kayu lapis 2,5 meter, serta 1,5 meter untuk melamin. Dan yang terakhir ada untuk satu unit MM memerlukan 2 meter kayu, 2 meter kayu lapis, dan 2 meter kayu melamin. Nah, diperkirakan harga beli bahan baku akan stabil sepanjang tahun 2009 mendatang, di mana harga beli 1 meter kayu sebesar 19.000, harga beli 1 meter kayu lapis sebesar 15.000, dan harga beli 1 meter melamin sebesar 12.500. Diperkirakan persediaan bahan baku pada awal tahun 2009 sebanyak 4.000 meter kayu, 2.800 meter kayu lapis, dan 1.500 meter melamin. Nilai total persediaan bahan baku pada awal tahun 2009 tersebut adalah sebesar 136 juta, sedangkan persediaan bahan baku yang diinginkan untuk akhir tahun 2009 adalah sebanyak 2.500 meter kayu, 3.000 meter kayu lapis, dan 900 meter melamin. Untuk membuat satu buah MT diperlukan 4 jam kerja langsung. Untuk MK memerlukan 5 jam kerja langsung, dan MB sebanyak 7 jam kerja langsung, serta MM sebanyak 7 jam kerja langsung pula, serta tukang kayu dibayar 3.000 per jam. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan diperkirakan sebesar tabel yang dapat kita lihat pada PPT di atas atau slide di atas. Yang pertama adalah biaya pelitur dan cat dengan harga 20 juta. Yang kedua adalah biaya paku dan pasak sebesar 6 juta, biaya mandor dan salat pump sebesar 48 juta, biaya listrik pabrik sebesar 60 juta, biaya telepon pabrik sebesar 12 juta, biaya air pump pabrik sebesar 6 juta, biaya depresiasi mesin sebesar 30 juta, dan biaya depresiasi bangun pabrik sebesar 18 juta. Sekian pembahasan soal dari saya. Berikutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Diperkirakan selama tahun 2009 perusahaan akan mengeluarkan biaya operasi sebagai berikut: gaji karyawan kantor pemasaran sejumlah 34 juta, gaji dan komisi salesman sejumlah 42 juta, biaya iklan sejumlah 28 juta, biaya angkut penjualan sejumlah 22 juta, biaya listrik, air, telepon kantor pemasaran sejumlah 42 juta, biaya depresiasi kendaraan pemasaran sejumlah 26 juta, biaya depresiasi gedung pemasaran senilai 24 juta. Gaji karyawan administrasi dan direksi sejumlah 252 juta, biaya listrik, air, dan telepon kantor administrasi sejumlah 48 juta, biaya depresiasi gedung administrasi sejumlah 24 juta, biaya depresiasi kendaraan administrasi sejumlah 48 juta, biaya bunga sejumlah 16 juta, dan biaya pemakaian perlengkapan kantor administrasi sejumlah 12 juta. Dari seluruh biaya pemasaran tersebut, sebanyak 84 juta merupakan biaya variabel yang dibebankan secara merata kepada setiap produk yang dijual, dan sisanya merupakan biaya tetap. Dari total penjualan yang dilakukan perusahaan, diperkirakan sebanyak 75% akan dibayar pada tahun 2009, sedangkan sisanya akan dibayar pada tahun 2003. Sedangkan dari total pembelian bahan baku di tahun 2009, diperkirakan akan dibayar dan dilunasi di tahun 2009 sebesar 60%, sedangkan pembayaran biaya-biaya yang lain seperti biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi akan dibayar secara tunai. Berkaitan dengan rencana aktivitas investasi dan aktivitas keuangan serta aktivitas operasi lainnya di tahun 2009, dari bagian akuntansi diperoleh data berikut.
penerimaan piutang usaha sejumlah 400 juta, pembayaran hutang usaha sejumlah 325 juta, pembayaran hutang bank sejumlah 250 juta, penerimaan kredit dari bank sejumlah 300 juta, penerbitan obligasi sejumlah 500 juta, pembelian mesin 600 juta, bangunan pabrik sejumlah 300 juta, penjualan kendaraan sejumlah 200 juta, dan pembelian kendaraan sejumlah 375 juta. Sedangkan saldo kas pada awal Januari tahun 2009 diperkirakan berjumlah sebesar 1.625 juta rupiah. Berdasarkan data sebelumnya, jika disusun anggaran komprehensif akan terlihat seperti berikut ini. MT DKI sejumlah 3.000, Jabar 2.500, Jateng 2.000, Jatim 2.500, dan volume totalnya 10.000, harga per unit 200.000, dan nilai penjualannya yaitu 2 miliar. MK di wilayah DKI 2.400, Jabar 2.000, Jateng 1.600, Jatim 2.000, dan volume totalnya yaitu 8.000, harga per unit 250.000, dan nilai penjualannya yaitu 2 miliar. MB di wilayah DKI senilai 1.800, Jabar 1.500, Jateng 1.200, Jatim 1.500, dan volume totalnya yaitu 6.000, harga per unit 300.000, nilai penjualannya yaitu 1 miliar 800 juta. MM di wilayah DKI yaitu 1.200, Jabar 1.000, Jateng 800, dan Jatim 1.000 dengan volume total itu 4.000, dan harga per unitnya yaitu 400.000, dan nilai penjualan senilai 1.600.000. Adapun total dari nilai penjualan keseluruhan yaitu 7.400.000. Selanjutnya yaitu anggaran penjualan per wiraniaga. Adapun nama wiraniaganya yaitu Koming dengan volume penjualan MT senilai 1.800, MK 1.440, MB 1.080, MM 720. Lindon dengan volume MT 1.200, MK 960, MB 720, MM 480. Manto dengan volume MT sebanyak 1.000, MK 800, MB 600, dan MM 400. Nanang dengan volume MT 1.500, MK 1.200, MB 900, dan MM-nya 600. Omar dengan volume MT 1.000, MK 800, MB 600, dan MM 400. Pak Parto sejumlah 1.000 pada MT dan MK-nya 800, MB 600, dan MM 400. Ratno volume jumlah MT-nya yaitu 750, MK 600, MB 450, dan MM 300. Selanjutnya Suparman dengan volume MT 750, MK 600, MB 450, dan MM 300. Dan yang terakhir yaitu ada Tarman dengan volume penjualan pada jenis MT 1000, MK 800, MB 600, dan MM 400. Adapun total keseluruhan dari jenis produk MT yaitu 10.000, MK 8.000, MB 6.000, dan MM sebanyak 4.000. Baik, selanjutnya anggaran produksi. Jenis produk. Yang pertama MT, volume penjualan 10.000, tanggal persediaan pada tanggal 1 bulan 1 2009 dengan jumlah 2.400, dan pada tanggal 31 bulan 12 2009 dengan jumlah 600, volume produksi 8.200. Yang kedua MK, volume penjualannya 8.000, persediaan pada tanggal 1 bulan 1 2009 1.500, persediaan pada tanggal 31 bulan 12 2009 dengan jumlah 700, dan volume produksi dengan jumlah 7.200. Yang ketiga jenis produk. Jenis produk yang ketiga yaitu MB, volume penjualannya 6.000, persediaan pada tanggal 1 2009
1.100 pada tanggal 31/2009 bulan 12 dengan jumlah 1.200 dan volume produksinya 6.100. Kemudian yang terakhir, jenis produk yang terakhir yaitu MM. Volume penjualan dengan jumlah 4.000, persediaan pada tanggal 1/2009 dengan jumlah 600, persediaan pada tanggal 31 bulan 12 2009 dengan jumlah 750 dan volume produksi 4.150. Selanjutnya anggaran kebutuhan bahan. Jenis bahan yang pertama yaitu kayu, MT per unit 1 dengan total 8.200, MK per unit 0,5 dengan total 3.600, MB per unit ada 1 dengan total 6.100, MM per unit 2 dengan total 8.300 dan totalnya 26.200. Selanjutnya jenis bahan yang kedua yaitu kayu lapis dengan MT per unit yaitu 3, totalnya 24.600, MK per unit 2, totalnya 14.400, MB per unit 2,5, totalnya 15.250, MM per unit ada 2, total 8.300 dengan total 62.550. Yang terakhir melamin, MT per unit 1 dengan total 8.200 per unit, MK per unit 1,2 dengan jumlah 8.640, MB per unit 1,5 total 9.150 dan MM per unit ada 2, totalnya 8.300. Total semuanya 34.290. Selanjutnya anggaran pembelian bahan. Jenis bahan yang pertama kayu, kebutuhan produksinya 26.200, persediaan pada tanggal 1 bulan 1 2009 4.000 dan pada tanggal 31 bulan 12 2009 dengan jumlah 2.500. Pembeliannya unit 24.700, harganya 19.000 dan nilainya 469.300.000 rupiah. Yang kedua kayu lapis, kebutuhan produksinya 62.550, persediaan pada tanggal 1 2009 dengan jumlah 2.800, persediaan pada tanggal 31 bulan 12 2009 dengan jumlah 3.000 dan pembelian unit 62.750, harganya 15.000 dan nilainya 941.250.000. Kemudian yang ketiga melamin, kebutuhan produksinya 34.290, persediaan pada tanggal 1 1.500, 31 bulan 12 2009 dengan jumlah 900, unit 33.690, harganya 12.500 dan nilainya 421.125.000. Total semuanya 1.831.675.000. Selanjutnya anggaran biaya tenaga kerja. Jenis produk yang pertama MT, jam per unit 4, kerja total 32.800, tarif per jam 3.000 dan nilai 98.400.000 rupiah. MK dengan jam per unitnya 5, kerja totalnya 36.000, tarif per jam 3.000, nilai 108 juta.
Yang ketiga, jenis produk yang ketiga MB. Jam per unit 7, kerja total dengan jumlah 42.700, tarif per jam dengan jumlah 3.000 dan nilai dengan jumlah 128.100.000 rupiah. Jam per unit ada 7, kerja total 29.050, tarif per jam 3.000 dan nilai 87.150.000, total 421.650.000. Kemudian anggaran biaya overhead. Yang pertama, biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong, biaya pelitur dan cat, biaya paku dan pasak. Biaya pelitur dan cat dengan jumlah 20 juta, biaya paku dan pasak dengan jumlah 6 juta. Biaya tenaga kerja penolong, yaitu biaya mandor dan satpam dengan jumlah 48 juta. Dan biaya pabrikas lain, yang pertama itu biaya listrik pabrik dengan jumlah 60 juta, biaya telepon pabrik dengan jumlah 12 juta, biaya air pump pabrik dengan jumlah 6 juta, biaya depresiasi mesin 30 juta, biaya depresiasi bangunan pabrik 18 juta. Total dari anggaran biaya overhead yaitu 200 juta. Baik, selanjutnya anggaran biaya operasional. Nah, jenis biayanya itu gaji karyawan kantor pemasaran senilai 34 juta, gaji dan komisi wiraniaga 42 juta, biaya iklan 28 juta, biaya angkut penjualan 22 juta, biaya listrik, air dan telepon 42 juta, biaya depresiasi kendaraan pemasaran 36 juta, biaya depresiasi gedung pemasaran 24 juta, kemudian biaya pemasaran totalnya itu 228 juta. Kemudian gaji karyawan, administrasi dan direksi 252 juta. Biaya listrik, air dan telepon 48 juta, biaya bunga 16 juta, biaya pemakaian perlengkapan kantor 12 juta, biaya depresiasi gedung administrasi 24 juta, biaya depresiasi kendaraan 48 juta. Nah, biaya administrasi dan umum total senilai 400 juta. Kemudian total biaya komersial itu 628 juta. Nah, seperti yang kita lihat bahwa penjualan itu 7.400.000.000 Kemudian HPP-nya itu persediaan bahan pada tanggal 1 bulan 1 2009 136 juta. Kemudian pembelian bahan itu 1.831.675.000. Kemudian bahan siap digunakan 1.967.675.000. Persediaan bahan pada tanggal 31 bulan 1 2009 yaitu 103.750.000. Biaya bahannya itu 1.863.925.000. Kemudian biaya tenaga kerja 421.650.000. Biaya overheadnya itu 200 juta. Kemudian biaya produksinya 2.585.575.000. Persediaan BJ pada tanggal 1 bulan 1 2009 itu 786 juta. BJ siap dijual itu 3.271.575.000. Kemudian persediaan BJ tanggal 31 bulan 12 2009 itu 309.820.700. Kemudian harga pokok penjualannya itu 2.961.754.300. Nah, laba kotornya itu 4.438.245.700. Kemudian biaya operasional, ada biaya pemasaran, administrasi dan keseluruhan biayanya. Nah, biaya pemasaran itu 228 juta, kemudian biaya administrasi 400 juta. Nah, biaya operasional totalnya itu 628 juta. Kemudian laba usaha dianggarkan itu 3.810.245.700. Nah, seperti yang kita lihat anggaran kasnya. Nah, saldo kas itu pada tanggal 1 Januari 2009
penerimaannya itu 1.625.000.000. Nah, aktivitas operasionalnya itu penjualan tunai, penerimaannya itu 5.550.000.000. Kemudian pembelian bahan baku itu seperti yang kita lihat bahwa pengeluarannya itu 1.099.000.000. Kemudian biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerja 421.650.000. Kemudian biaya overheadnya itu 200 juta. Kemudian biaya pemasaran 228 juta. Biaya administrasi 400 juta. Jadi ini semuanya itu masuk dalam pengeluaran. Kemudian biaya depresiasinya itu penerimaannya 180 juta. Kemudian aktivitas investasi, pembelian kendaraan itu 375 juta, pembelian mesin 600 juta, pembangunan gedung itu 300 juta. Kemudian penjualan kendaraan itu masuk penerimaan 200 juta. Kemudian aktivitas pendanaan itu kredit bank 300 juta, obligasi 500 juta, penerimaan piutang usaha 400 juta, pembayaran hutang bank 250 juta, pembayaran hutang usaha 325 juta. Jadi jumlahnya jumlah dari penerimaannya itu 8.755.000.000. Kemudian pengeluarannya 4.198.655.000. Nah, saldo kas pada tanggal 31 Desember 2009 itu 4.556.345.000. Nah, proyeksi neraca per 31 Desember 2009. Nah, kasnya itu 4.556.345.000. Hutang usahanya 1.760.000. Kemudian hutang usaha 2 miliar. Hutang banknya itu 750 juta. Perlengkapan kantornya itu 4 juta. Obligasinya 500 juta. Kemudian persediaan bahan baku 103.750.000. Persediaan barang jadinya itu 309.820.700. Nah, modal sahamnya itu 2 miliar. Aktiva tetapnya 2.095 juta. Kemudian laba ditahan itu 4.811.245.700. Nah, total aktivanya itu 9.068.915.700. Nah, total pasifanya itu 9.068.915.700. Baik, mungkin inilah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.